Ya, hobi bisa berhala nggak? Pekerjaan bisa berhala nggak? Double job, triple job, boleh nggak? Boleh dong, asal sehat. Tapi kalau udah double job, triple job, nggak istirahat lagi, gimana sudah? Akhirnya ginjalnya kena. Pekerjaan bisa jadi berhala. Saudara, Tuhan nggak mau ada berhala. Tuhan mau berhala dihancurkan. Tapi siapa yang Tuhan mau pakai? Tuhan hanya lihat, saudara lihat, dengar baik-baik. Tuhan nggak perlu banyak orang untuk dia pakai, saudara. Kalau dia lihat ada satu orang yang berkenan di hati dia, satu orang itu dia pakai. Bayangkan satu orang dengan Tuhan itu mayoritas. Haleluya. Nggak perlu banyak. Makanya kita di Indonesia selalu bilang, walaupun kita dianggap minoritas tidak apa-apa, tapi yang minoritas secara kuantitas kalau bersama dengan Tuhan dia jadi mayoritas. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, Tuhan lihat Elia yang siap, saudara. Terus bagaimana caranya Tuhan sekarang mempersiapkan alatnya, saudara? Tuhan nggak bisa langsung bawa Elia di peperangan besar. Tuhan harus proses dulu Elia. Makanya saya mau bicara proses. Mungkin 4 hari ini ada di sini, saudara. Saya akan banyak menyinggung tentang proses. Karena Tuhan tidak tertarik kepada hasil. Banyak orang mau mencapai hasil tapi karbitan, saudara. Nggak enak rasanya. Ada orang, saudara, mau mencapai hasil, menghalalkan cara, saudara. Tuhan nggak mau. Tuhan harus siapkan Elia dengan caranya Tuhan. Tuhan bicara sama Elia, 3,5 tahun hujan tidak akan turun. Sekarang kau pergi ke sungai. Saudara tahu sungai apa Elia disuruh pergi? Sungai Kerit. Ngapain seorang diri di sungai Kerit? Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, nah ini kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Mari baca ayat 4 sama-sama. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Telah kuperintahkan. Saudara, Tuhan itu kalau punya program sama seseorang, terus orang itu ikuti kehendak Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan, telah mempersiapkan apapun yang dia perlu. Katakan amin. Telah, saudara. Burung gagak. Buat apa Elia, saudara, di sungai Kerit? Pertama, belum terbukti Tuhan jaminannya untuk memelihara. Tapi setelah masuk di sana, Tuhan mau makan apa? Datang burung gagak. Pagi hari mungkin, siang hari datang lagi burung gagak yang lain, saudara. Pokoknya berganti-gantian, saudara. Pagi, siang, malam. Saudara makan berapa hari atau hari? Tiga kali? Ya siapkan, saudara. Saya percaya prosesnya gini, saudara. Ketika awalnya Elia harus mengalami pemeliharaan Tuhan, pasti dia kenceng doanya. Tapi setelah jalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, kira-kira pagi, siang, malam terjadi mukjizat. Ya, kadang-kadang Elia mungkin dia masih berhubungan sama Tuhan, tapi dia juga mungkin coba nggak berdoa aja dipelihara Tuhan. Kira-kira doanya kencengan yang mana? Di awal atau di tengah atau di akhir? Saya percaya, saudara, Elia itu pasti yang namanya mukjizat di awal sekarang udah jadi biasa. Saya mau beritahu, saudara, pengalaman awal dengan Tuhan itu selalu mukjizat sifatnya. Tapi ketika kita sudah mulai alami pertolongan Tuhan, saudara, lama-lama yang tadinya mukjizat nggak mukjizat lagi. Saudara nangkap maksud saya? Iya,
Makanya orang disuruh bersaksi. Mau bersaksi apa? Bingung. Padahal kesehatan dia bukan kayak itu mukjizat. Dulu dia sakit kok, sekarang disembuhkan Tuhan. Awal kesembuhan memang mukjizat, tapi 1, 2, 3 tahun sudah sembuh masih bisa nggak bilang mukjizat? Jangan-jangan sudah lupa sama pertolongan Tuhan. Itulah manusia. Sungai Bengawan Solo di Jawa Timur, saudara. Kalau saudara ikuti Indonesia, itu kalau musim kemarau tidak turun hujan 1 tahun, itu Sungai Bengawan Solo itu bisa meluap, bikin banjir di mana-mana, saudara. Tapi kalau musim kemarau, itu air bisa hilang. Tinggal aluran kecil di tengah-tengah sungai itu, orang bisa jalan-jalan di tengah-tengah sungai, saudara. Alkitab bilang, Sungai Kerit airnya kering. Kalau saya ambil perbandingan dengan Sungai Bengawan Solo, taruhlah menunggu 1 tahun kering, kan hujan tidak turun 3,5 tahun, bukan? Jadi 1 tahun lebih kurang, saudara. Elia itu hidup sendiri di piara gunung Gagak, saudara. Kira-kira kalau hidup sendiri enak enggak? Saya mungkin mesti stop sebentar. Siapa saudara sedang rasa sendiri? Ngomong kiri kanan nggak bisa. Saudara pernah punya pengalaman itu enggak? Sebab kalau belum pernah, saya mau doakan supaya ngalamin. Ya sudah, ada waktunya sendiri gitu. Tuhan waktu mau proses saya jadi hamba Tuhan, saudara. Saya tidak pernah mengira kalau Tuhan pilih saya untuk menjadi seorang Lewi. Kita semuanya hamba Tuhan, katakan amin. Kita semua pelayan Tuhan. Tapi memang ada 1 suku jadi Lewi, tapi 11 sukunya juga hamba Tuhan di profesi masing-masing. Jadi kalau orang bilang jadi hamba Tuhan harus sekolah Alkitab dulu, saya merasa itu keliru, saudara. Karena kita semua dipanggil untuk menghambai Tuhan, untuk jadi hamba bagi Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan mau pakai kita semua. Tapi saya nggak mengira bahwa saya dipilih jadi Lewi. Wah, saya rasa banyak kali dengan istri dan anak-anak bagaimana rasanya hidup sendiri. Setelah sebagian mungkin tahu, saya punya latar belakang juga dulu seorang pengusaha. Saya punya bisnis bisa kira-kira 15 juta US 1 tahun. Umur 30-an loh, saudara. Siapa yang nggak bangga? Secara edukasi saya berhasil, usaha berhasil, tapi saudara, secara rumah tangga saya berantakan. Dan saudara tahu kisah saya, 15 tahun bermasalah dalam rumah tangga, 10 tahun pernah tinggalkan istri dan anak-anak. Tapi Tuhan baik. Lewat perjuangan seorang istri, saya dimenangkan kembali, saudara. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang hari-hari ini penderitaannya semakin banyak, saudara. Di dunia ini problemnya problem pria, saudara. Makanya itu Alkitab selalu bilang hati bapak-bapak yang harus balik. Saudara tidak terima, oh sini perempuan juga banyak yang kacau. Perempuan kacau karena pria bikin kacau lebih dulu, saudara. Perhatikan di mana-mana. Jadi saya kayaknya nggak pergi ke situ dulu hari ini, saudara. Saya mau kembali kepada proses Elia ini. Saudara, kami bangun pagi sering nggak tahu mau makan apa. Saya bekas pengusaha, saudara. Saya bisa angkat telepon minta tolong teman, saudara. Dan saya pernah lakukan sekali 2 kali. Kenapa? Saya merasa saya pernah tolong mereka. Banyak orang pernah saya tolong. Mungkin ini waktunya dia tolong saya, saudara. Tapi saudara, berharap pada manusia bisa kecewa, saudara. Kecewa. Banyak yang saya telepon pada akhirnya cuma bilang begini, aduh kesian ya, tapi sorry. Kesian, tapi sorry. Betul-betul sendiri. Di rumah kami minimal 10 orang, saudara, ada di rumah. Anak kami 4. Pembantu rumah kami itu jadi tempat transit hamba Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan suka tidur di rumah. Tapi saya mau beritahu pada saudara, dalam kesendirian itu tidak pernah kami lalui hari di mana kami tidak makan. Kami selalu makan. Makanya lihatlah anak-anak saya, Ricky ada di belakang sana, sampai hari ini masih tambun sekali, saudara.